Kesejahteraan warga menjadi tujuan utama pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Maidi ajak anak-anak di Kota Pendekar lebih banyak konsumsi ikan. Prestasi anak muda Kota Pendekar memberi kebanggaan tersendiri. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Arika, inilah Madiun This Week selengkapnya. Warga Kota Madiun harus lebih sejahtera. Itulah tekad Pemkot di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi. Pernyataan tersebut menjadi inti pesannya dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kemarin. Bahkan, setelah upacara, jajaran Forkopimda Kota Madiun turun langsung ke pasar besar untuk menyalurkan subsidi kepada pedagang. Di lain kesempatan, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memimpin langsung uji publik rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober diperingati secara khidmat di Kota Madiun Sabtu 1 Oktober. Berlangsung di halaman Balai Kota Madiun, upacara digelar dan dihadiri oleh pimpinan OPD, stakeholder, pimpinan DPRD, dan tokoh masyarakat. Penyelenggaraan upacara dimulai pukul 8 pagi. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir sebagai inspektur upacara. Wali Kota memimpin peserta upacara untuk mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, khususnya korban kekejaman G30 SPKI. Upacara pun dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Wali Kota Maidi, serta naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Upacara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Ketua MUI Kota Madiun Sutoyo. Kepada seluruh masyarakat Kota Madiun, Wali Kota berpesan untuk senantiasa menghargai jasa-jasa pahlawan dengan turut andil dalam pembangunan. Sebagai generasi penerus, berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan agar bangsa ini semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Upaya penekanan inflasi masih gencar dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan memberikan subsidi langsung bagi pedagang pasar. Adapun 8 komoditas yang mendapatkan subsidi, yaitu beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan, telur ayam ras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam. Besaran subsidi yang diberikan pun beragam, antara Rp2.000 sampai dengan Rp15.000 per kilogram. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp8,6 miliar. Untuk mengantisipasi pelanggaran, petugas Dinas Perdagangan juga memasang tanda harga beserta besaran subsidi di depan stand penjualan, sehingga harga yang disampaikan kepada pembeli sesuai dengan yang tertera pada papan. Melalui upaya ini, Wali Kota berharap masyarakat bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta pedagang tidak dirugikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemkot Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Mikro dan Menengah menggelar uji publik rancangan peraturan daerah tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro pada hari Senin 3 Oktober. Dalam uji publik tersebut dibahas mengenai aturan-aturan yang akan diterapkan untuk memudahkan dan semakin memberdayakan koperasi dan UMKM yang ada di Kota Madiun. Terhitung, saat ini terdapat 156 koperasi dan 23.618 UMKM yang ada di Kota Pendekar. Maka dari itu, agar semua bisa memberikan dampak positif untuk kemajuan kota, peraturan harus dibuat sesuai perkembangan situasi terkini. Wali Kota Maidi dalam sambutannya mengatakan bahwa keberadaan koperasi dan UMKM di kota merupakan aset yang harus dikembangkan. Maka dari itu, Perda ada sebagai penegak aturan dan pemberi kemudahan bagi pelaku usaha, juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang semakin cepat, maka Perda harus disesuaikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Inflasi di Kota Madiun cukup terjaga baik sejauh ini, namun bukan berarti penanganan boleh kendor. Wali Kota Maidi memiliki sejumlah langkah agar inflasi tak kian melambung tinggi. Salah satunya melalui SIOPA, Sistem Informasi Operasi Pasar. Aplikasi tersebut mampu mencegah terjadinya penimbunan sembako yang dibeli masyarakat di gerai sembako. Caranya, masyarakat masing-masing hanya dapat membeli satu paket, yakni 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Pembeli yang sudah direkam datanya di aplikasi baru bisa melakukan pembelian sembako lagi di gerai setelah 6 hari dari pembelian pertama. Nantinya, SIOPA akan tersedia di 10 warung tekan inflasi atau warteg, di antaranya Lapangan PLT dan Pasar Joyo. Dengan sistem tersebut, harapannya sembako yang ada di gerai bisa didapatkan masyarakat secara merata. Maidi, sebagai orang nomor 1 di Kota Pendekar, paham betul terhadap semua aspek. Tidak hanya dalam administrasi, tetapi mantan Sekda Kota Madiun tersebut sangat paham bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk mengantisipasi stunting. Salah satunya dengan mengajak anak-anak di Kota Pendekar lebih gemar makan ikan. Pihaknya juga mengerti langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kapasitas warga, termasuk Karang Taruna yang ada di Kota Pendekar. Pemkot Madiun turut mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau GNSTA. Deklarasi pencanangan program nasional tersebut dilakukan dalam kegiatan simbolis pemusnahan arsip di Ballroom Sun Hotel Madiun, Selasa 4 Oktober. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan GNSTA bertujuan untuk mewujudkan sistem kearsipan yang lebih tertib dan disiplin. Mengingat, arsip menjadi bagian penting dalam menjalankan sistem pemerintahan. Arsip dapat menjadi sumber informasi dan data yang valid dalam pencanangan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang tepat di Kota Madiun. Sehingga, di hadapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Camat Sekota Madiun, Wali Kota meminta seluruh pihak yang hadir untuk serius dalam implementasi komitmen ini. Wali Kota berharap perkembangan zaman yang semakin modern dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Madiun agar sistem kearsipannya menjadi lebih baik, tidak sebatas pada penyimpanan fisik, melainkan juga terarsip secara digital. Hari ini kita tertib arsip, artinya semua OPD itu arsip itu jangan sampai kapanpun hilang, nggak boleh. Tapi bisa arsip yang sudah lama yang memang tidak dipakai bisa dimusnahkan sesuai aturan. Oleh karena itu penghasil arsip yang itu dari pelayanan publik seperti Pak Lurah, Bu Camat, ini semuanya harus tutup. Artinya sebenarnya juga dinas pendidikan ya. Jadi kalau umpamanya sekarang sudah tua, cari arsip ijazah nggak ada. Ini bahaya sekali. Nah, kondisi-kondisi inilah bisa menggunakan IT dan juga manualnya ini harus jalan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Heri Wasana mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 10 OPD yang sudah dilakukan pemilahan arsip. Arsip yang akan dimusnahkan akan diteliti dahulu dan tidak boleh dimusnahkan sendiri. Arsip yang dapat dimusnahkan adalah yang telah berusia lebih dari 10 tahun, juga telah dinyatakan valid untuk dimusnahkan oleh petugas kearsipan. Yang sudah kita kita pilah, kita ulas dan sebagainya, tetapi tentunya dari sisi ngolah satu dinas saja itu perlu 3 bulan, Mbak. Jadi kami tentunya bertahap untuk sementara ini BKSDM yang sudah selesai final maka perlu kita lanjutkan. Oh, pemilihannya itu butuh waktu lama ya? Butuh waktu lama, apalagi sudah puluhan tahun. Soalnya memilah satu-satu ya Pak, yang penting mana gitu. Iya, jadi jangan sampai terjadi ini arsip yang masih dipakai kemudian masuk maka perlu kehati-hatian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kota Madiun terus mengkampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Selain menaikkan konsumsi makan ikan, hal itu juga bertujuan untuk pengentasan stunting. Seperti yang dikatakan Wali Kota Maidi, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyampaikan bahwa pemerintah hadir dalam menihilkan stunting. Salah satu caranya dengan mengkampanyekan makan ikan. Wali Kota menyampaikan akan memberikan banyak subsidi ke pasar besar dan juga pasar seleko agar masyarakat bisa mengkonsumsi ikan, vitamin, buah, dan sayur dengan harga yang murah. Untuk diketahui, saat ini tingkat konsumsi ikan di Kota Madiun masih di angka 31% dari jumlah penduduk. Target yang ingin dicapai Pemkot setempat, yakni 50% masyarakat harus mengkonsumsi ikan setiap hari. Diharapkan dengan gemar makan ikan, angka 0 stunting di Kota Madiun bisa tercapai dan generasi mendatang akan semakin cerdas. Ya, hari ini udah kita subsidi semua lah. Jadi mulai beras, gula, minyak semua udah subsidi. Tapi kekhususan ikan itu terhadap anak-anak ini kita perhatikan. Jadi yang hari ini gemar makan ikan per rumah itu per income per kapita itu kurang lebih 31%. Saya targetnya 50%. Kalau ini nanti senang itu, ya otomatis kita rangsang, kita subsidi. Itu subsidi ikannya gimana Pak? Pasar besar? Pasar besar, pasar seleko itu. Dan ada itu syaratnya nggak Pak untuk mendapatkan subsidi ini? Nah, subsidi yang lainnya kan tidak ada syaratnya ya. Tapi yang ikan ini khusus untuk yang punya anak. Saya subsidi cukup tinggi. Yang punya anak. Jadi dengan ini hari ini dan gratis terus lah. Setiap minggu ada yang gratis. Tapi anak yang stunting gratis, tapi anak yang 5 tahun ke atas ya kita beri subsidi 50%. Sehingga anak-anak yang sekolah masih SD, SMP itu biar suka makan ikan. Kalau lidahnya ini makan ikan, nanti kalau tidak ada ikan dia akan minta. Tapi kalau lidahnya sekarang dikasih makan McD terus, ikan nggak bisa masuk, ruwet itu nanti. Maka ini pola-polanya yang kita lakukan. Kalau nilai vouchernya berapa? Nilai vouchernya untuk stunting itu 300 sekian. Kan anak stunting kadang punya kakak ya. Punya kakak, dia waktu ngambil itu saya kasih transport 50.000 untuk beli makanan yang sudah ada di situ, di lapak-lapak itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh semua pihak. Maka dari itu Wali Kota Maidi mengajak seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna se-Kota Madiun untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam mengisi dan mewujudkan pembangunan. Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota di hadapan perwakilan pengurus Karang Taruna se-Kota Madiun dalam kegiatan pembinaan dan benchmarking yang digelar di Tawangmangu pada hari Sabtu 1 Oktober.
Wali Kota Maidi mengatakan seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna harus memiliki banyak ilmu agar mampu mengikuti dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, dirinya mengatakan generasi muda harus ikut aktif dalam pembangunan. Maka sinergi antar seluruh lini harus terjalin baik agar suksesnya pembangunan mampu diwujudkan bersama-sama. Melalui pembinaan ini diharapkan Karang Taruna mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, serta mampu menjadi wadah anak muda untuk menjadi calon pemimpin yang baik di masa mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dampak positif berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pemkot Madiun mulai terlihat. Berbagai potensi SDM di Kota Pendekar mampu berbicara di kelas provinsi dan nasional. Mulai dari atlet sepatu roda yang mewakili provinsi di ajang nasional hingga tim barongsai dari Kota Madiun jadi perwakilan Jawa Timur di Kejurnas. Sudah menjadi agenda rutin pemerintah Kota Madiun untuk menyelenggarakan Parade Senja hingga Desember mendatang. Meski begitu, antusiasme masyarakat rupanya masih tinggi. Hal ini pun tak lepas dari daya tarik berbeda yang ditampilkan masing-masing peserta. Seperti halnya pada penampilan SMAN 6 Madiun dalam perlombaan drum band dan kreasi PBB di halaman Balai Kota Madiun Sabtu 1 Oktober. Cuaca mendung yang sempat menyelimuti langit Kota Madiun rupanya tak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk datang menyaksikan kebolehan para peserta. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Madiun, Maidi. Menurutnya, Parade Senja selain mengasah keterampilan siswa, juga bertujuan menjadi magnet baru bagi wisatawan. Kepada para peserta Parade Senja, Wali Kota menghimbau untuk tampil yang terbaik. Apalagi kegiatan ini dilombakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim barongsai asal Kota Madiun, Sia Dragon dan Lion Dance akan mewakili Provinsi Jawa Timur dalam kejuaraan nasional Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang akan berlangsung di Yogyakarta 5 hingga 9 Oktober mendatang. Tim Sia Dragon dan Lion Dance didapuk menjadi perwakilan Jawa Timur setelah sebelumnya berhasil menjadi juara dalam seleksi atlet tingkat provinsi pada tanggal 24 hingga 25 September lalu. Pemilik sekaligus pembina Sia Dragon dan juga Lion Dance, Agustiawan mengatakan di tingkat provinsi mereka ikut 6 kategori, 2 diantaranya juara 1. Akong, sapaan akrab Agustiawan ini menjelaskan bahwa 2 kategori yang berhasil mereka raih adalah seleksi provinsi, Halang Rintang dan Huayu. 2 kategori ini pula yang akan mereka ikuti dalam kejurnas di Yogyakarta nanti. Sedangkan 3 medali lainnya yang berhasil diraih adalah juara 2 kategori kecepatan, juara 2 kategori ketangkasan sangtui, dan juara 3 barongsai tradisional. Dalam menghadapi kejuaraan pekan depan, Akong terus mendorong anak didiknya untuk rajin berlatih dan berolahraga, terutama lari, untuk melatih pernapasan agar lebih panjang. Selain itu juga meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Pria yang hobi bermain barongsai sejak tahun 1999 ini pun berharap anak didiknya bisa pulang dengan meraih gelar juara. Kita kan mewakili Jawa Timur kan 2 kategori. Untuk tanggal 7 sampai tanggal 9 di Jogja, di Sleman City, kita persiapkan latihan untuk tiap hari untuk target kita mendapatkan medali emas, itu terutama. Kita biasa latihan tiap hari fisik terutama, yang dibutuhkan fisik untuk kekuatan sama lari itu kan untuk napas biar panjang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Istilah kecil-kecil cabai rawit jadi sebutan yang pas untuk menggambarkan Naura Rania. Gadis yang duduk di kelas 3 sekolah dasar ini memiliki potensi yang besar di bidang sepatu roda. Dirinya baru saja masuk dalam jajaran atlet yang bakal mewakili Provinsi Jawa Timur di kejuaraan nasional Piala Ibu Negara atau PIN cabang olahraga sepatu roda. Prestasi itu diraihnya berkat hasil membanggakan pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang diadakan di Sidoarjo pada awal bulan lalu. Naura berhasil membawa pulang 2 medali emas dari 2 kelas, yakni Speed KUBDTT 200 meter dan di nomor race 500 meter massal. Pelatih Perserosi Kota Madiun, Hendra Dwi Kurniawan menyampaikan, dari segala sisi Naura memang lebih unggul. Bakat, support orang tua, serta teknik yang diajarkan semuanya dilahap oleh Naura. Selaku pelatih, Hendra mengatakan pihaknya menggembleng para atlet untuk memiliki kemampuan menjadi atlet yang profesional. Maka dari itu, tak kurang dalam 1 minggu, para atlet digembleng 4 kali latihan dengan durasi latihan 1,5 hingga 2 jam. Agar memiliki banyak pengalaman, atlet yang ada di Kota Madiun harus terus diikutkan kompetisi dan event-event sepatu roda di luar kota. Untuk target dari kita sendiri, minimal di kejuaraan bergengsi yang akan mendatang di kejuaraan provinsi seperti Porprov maupun kejuaraan nasional yang akan hadir, misal seperti Piala Ibu Negara ataupun kejuaraan yang lainnya, Mas. Untuk persiapan sendiri kita latihan rutin ya, Mas ya. Seminggu 4 kali kita gencer anak sesuai kegiatan yang akan diikuti. Misal lomba jarak tertentu, kita nge-push anak itu di jarak-jarak yang akan diikuti tersebut. Hendra menyampaikan bulan depan pihaknya bakal menerjunkan atlet sepatu rodanya untuk ikut serta dalam 2 event sekaligus, yakni Bupati Malang Cup dan Bupati Bantul Cup pada awal Oktober mendatang. Harapannya, prestasi Naura bisa menjadi motivasi atlet lain untuk bisa mendapat prestasi yang lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memelihara dan merawat hewan memang menjadi kegemaran tersendiri bagi sebagian orang. Terkadang hewan yang dirawat tidak selazimnya atau bisa dikatakan unik, seperti reptil dan kucing yang menyerupai harimau. Pemirsa, episode kali ini kita akan menyuguhkan informasi tentang warga Kota Madiun yang cukup mencintai hewan sebagai teman sehari-harinya. Ada yang memilih reptil dan ada juga yang memilih kucing. Selain itu, kita juga akan menyuguhkan informasi kuliner jamu Jeng Suni. Ya, dulu dari sebelum kenal komunitas dan sebagainya, saya sudah senang sekali dengan pelihara hewan. Tambah kenal sama teman-teman di komunitas, akhirnya ya kok hewannya tidak semua orang memelihara, tertarik, dan ternyata cara pemeliharaannya pun juga tidak ribet. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Pernah terbayang tidak hidup lebih dari 1 dasawarsa bersama dengan hewan berbisa di sekitar rumah? Serem kali ya. Tetapi berbeda dengan sosok yang satu ini. Baginya, hewan berbisa di sekitar rumah adalah sahabat karib. Lalu, bagaimana kisahnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kalau reptil mulai 2010 saya udah main di reptil. Kalau dulu masih single atau masih bujang, saya masih main-main Venom. Sekarang udah berkeluarga, cari aman aja, cari hewan-hewan yang aman dengan family. Kalau yang menarik kepuasan itu tidak bisa dinilai.
Jadi apa? Kita penat dengan kerjaan, pulang lihat satwa, kita mainan dengan hewan-hewan kita, udah buat saya udah itu pelampiasan buat refreshing. Mas Anggi, ini jenis hewan yang jenengan punya apa aja nih? Ada beberapa yang jenisnya seperti ini, kayak ini piton, ball python. Nah, ini piton yang nggak bisa besar atau nggak bisa panjang, ini maksimal cuma 1,5 meter dengan bobot paling sekitar 2 kilo sampai 2,5 up. Udah jumbo sekali, tapi kalau di sini paling ini baru berapa? 500 graman paling. Berarti belum ada 1 kilo ya? Belum. Oke. Berarti ini sangat cocok dipelihara sama Pemula. Pemula ya? Iya. Jadi untuk snake bite atau kasus gigitan ular ball python itu sendiri ke manusia itu sangat rendah. Tapi juga sangat bahaya ya kalau sampai kegigit gitu. Enggak. Meskipun enggak. Ini jenis ular itu ada 3, piton, colubrid, sama venom. Kalau piton dia kalau cuma melilit, dia mematikan orang atau mangsanya itu dengan melilit, tidak punya bisa, jadi nggak berbahaya. Baik, kalau ini kan tadi untuk pemula cocok ya Mas. Ya. Kalau yang di sini, yang Mas Anggi bawa itu Boa. jenisnya seperti apa? Kalau ini jenisnya boa, jadi boa ini dari luar, bukan asli dari Indonesia. Cuma sekarang teman-teman sudah banyak yang bisa menangkarkan, jadi banyak yang breedingan dari Indonesia sendiri sudah banyak. Ya. Kalau untuk makanan yang dikasih apa Mas untuk hewan-hewan peliharaan Mas Anggi? Untuk piton bisa dikasih mencit atau tikus putih yang kecil itu, atau rat itu juga bisa. Tapi kalau udah dewasa seperti ini bisa ayam, bisa marmut, bisa kelinci. Soalnya kalau kita kasih mencit atau tikus gitu, dia cuma nempel dikit aja lah, masih kenyang kan, harus berapa puluh tikus yang harus dikasih. Jadi porsinya juga harus menyesuaikan. Dan itu dalam keadaan hidup atau sudah dalam bentuk sate gitu Mas? Dalam ini chicken teriyaki gitu. Hidup. Berarti dalam harus keadaan hidup-hidup. Hidup. Dia responnya respon gerak, respon panas dari mangsanya itu dia baru nyerang. Oh gitu. Kalau misalkan udah mati gitu ya, ayam potong gitu. Kalau dia udah dilatih, udah terbiasa bisa. Kayak yang jantan itu udah bisa dia. Mau dikasih kepala ayam potong itu ditaruh gitu aja udah dimakan sama ya. Kalau ini dia harus hidup. Ini agak manja. Ya karakternya beda-beda. Seperti ini mau dikasih hewan mati hidup dia tetap sikat. Tapi kalau karakternya ya beda-beda. Tiap hewan punya karakter beda-beda. Oh baik. Nah ini sendiri apa Mas? Ini iguana. Iguana. Iya. Besar banget ya. Lumayan ini udah sepuh ini. Udah sepuh. Udah sepuh. Kok bisa dikatakan sepuh, kenapa? Ini usianya udah lebih dari 7 tahun. Usia sudah 7 tahun. Dan akan bisa lebih besar lagi. Ini sudah hampir up ini. Sudah hampir up. Ini udah paling besar. Kalau bisa sebesar ini, kira-kira makannya apa Mas si iguananya ini? Ini herbivora, jadi kayak buah-buahan, sayur-sayuran masuk dia. Jadi kayak pepaya, kangkung itu, terus buah-buah kayak pisang, paling demen dia. Berarti dia nggak terlalu ini ya, masih bisa ditolerir ya? Nggak, kalau ular kan tadi nggak tega kan? Iya. Karena dia kasih makannya kan hidup. Ini toge gitu masih. Tapi ini kan makan tiap hari. Iya, tiap hari makan dia. Nggak bisa kayak ular. Kalau ular kan seminggu sekali bisa. Kalau seperti besar gini sebulan sekali itu kan masih bisa. Kalau ini tiap hari makan dia. Dia aman, nggak ngapa-ngapain, bisa makan, punya sugar daddy sama sugar mommy kan. Kita yang ngasih makan.
lebih ke saya di Animal Rescue juga, kalau kita udah sebelum di WBD saya udah kenal dengan hewan itu, bisa menangani hewan-hewan itu, menunjang di kerjaan saya sendiri dalam menangani laporan-laporan darurat tentang Animal Rescue di Madiun Kota sendiri. Jadi kita lebih tahu, oh ini jenis hewan ini berbisa, oh ini harus penanganannya seperti ini, oh ini nggak berbisa, aman, oh gini penanganannya, lebih memudahkan kita sebetulnya. Intinya jangan hanya cuma bisa membeli tapi tidak bisa merawat. Itu anak-anak sekarang atau penggemar yang sekarang saya lihat banyak orang-orang yang bisa beli hewannya tapi tidak bisa merawatnya. Pengen kelihatan wah beli yang mahal-mahal tapi tidak bisa merawatnya. Lebih baik beli 1-2 atau itu aja tapi benar-benar dirawat, baik itu dari kandangnya, dari makanannya, dari cara perawatannya, jemur dan sebagainya. Itu akan lebih memanusiakan atau lebih berkehewanan, ya kan. Nah, sahabat Madiun Today, itu tadi cerita menarik dari Mas Anggi, di mana beliau telah memelihara hewan eksotis ini lebih dari 1 dasawarsa. Jadi gimana nih teman-teman, apakah kalian juga tertarik untuk memelihara hewan ini? Sebenarnya masih baru Mbak ya, cuman ini kan emang dari dulu pengen punya bengal. Nah ini sekalian mau nyoba apa namanya, di breed sekalian, diternain sekalian. Kebetulan dapat harga sing lumayan bagus, makanya tak ambilin semua sing motif-motifnya yang beda-beda gitu. Udah ada jalan 4 bulanan inilah, baru jalan 4 bulanan. Perawatannya sebenarnya lebih gampang daripada ini, apa namanya, kucing-kucing sing jenis bulu panjang. Lebih gampang ya kalau menurutku sih jenis-jenis seperti ini daripada yang lain. Perawatannya paling kalau siang gini dikeluarin di kamar gitu. Dikeluarin di kamar, terus apa, kasih makan, ganti pasirnya gitu aja sih, standarnya kucing sih sebenarnya, nggak ada perawatan sih khusus ya. Rencana sih mau buat bisnis juga sih Mbak, tetap bisnis, intinya bisnis cuan pokoknya. Selain sayang juga cuan lah pokoknya. Yang ini snowing, terus yang ini jenis bengal motifnya setet. Terus yang itu bengal brown, terus yang ini tuh klasik. Kendalanya kalau karakter sih Mas, karakternya sebenarnya nggak galak nggak, cuman dia kan emang lebih aktif gitu ya. Jadi semakin anteng bengal itu sebenarnya harganya semakin mahal. Makan kebetulan emang cat food biasa sih, cuman kalau yang lain ini tetap seminggu sekali saya kasih daging. Kalau anakan itu tergantung motif juga, cuman setahu saya yang paling murah itu di angka 4 juta sampai ya 4 jutaan lah paling murah itu. Di motif, terus di apa namanya, gennya, terus suratnya kadang-kadang juga ada seperti itu.
jamu kunyit asem, jamu pegelinu, jamu tolak angin, dan jamu tolak miskin. Jamu umumnya digunakan masyarakat Indonesia sebagai minuman obat alami untuk menjaga kesehatan. Tradisi minum jamu ini diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Biasanya, jamu disajikan dengan berbagai macam bentuk racikan dan penyajian. Jamu berasal dari dua kata Jawa kuno, jampi yang bermakna penyembuhan dan usodo bermakna kesehatan. Istilah jamu diperkenalkan ke publik lewat orang-orang yang dipercaya punya ilmu pengobatan tradisional. Meski tak bersertifikat, khasiat jamu telah teruji oleh waktu, secara turun-temurun digunakan sebagai obat tradisional. Sehingga sampai saat ini, minuman berkhasiat khas Indonesia ini selalu terjaga keberlangsungannya. Seiring perkembangan zaman, jamu ikut mengalami transformasi. Dari yang awalnya dijual berkeliling dengan cara digendong, hingga saat ini dijual dengan kemasan kekinian, seperti jamu Jengsuni. Nah, sahabat Radius Today, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sri Mariani, di mana beliau ini adalah owner dari Jamu Jengsuni. Halo Ibu. Halo. Nah, ini gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Oke, baik. Nah, ini saya panggilnya Ibu Bu Suni aja ya. Ya, silahkan. Nah, Bu Suni, bisa dijelaskan nggak sih ini gimana sih ceritanya jenengan bisa berkecimpung di dunia perjamuan ini? Karena nggak sengaja. Gini, waktu 2018 dulu kan saya diminta ngisi kegiatan di kantor suami ya. Biasa rutin kalau tiap bulan kita ada kegiatan istri-istri rimbawan untuk mengisi kegiatan pendidikan. Nah, saat itu saya ditunjuk dari perwakilan daerah saya untuk bikin produk yang bisa kita ajarkan ke ibu-ibu di sana. Akhirnya saya waktu itu bikin minuman jamu. Yang pertama kali saya bikin di sana itu Aserehe Mbak. Aserehe itu aren seri jahe, minuman ringan. Singkatan ya? Iya. Okay. Minuman ringan tapi mengandung herbal. Jadi banyak orang suka gitu. Pas saat itu menu yang saya suguhkan itu banyak yang suka. Bahkan kurang, minta tambah, saya harus ngambil lagi di rumah untuk bawa ke kantor. Iya. Nah, dan di sana juga saya ditawarkan untuk taruh produk saya di kantinnya kantor. Dari situ akhirnya saya kepikir kalau saya produksi hanya saya taruh di kantor dan ternyata produk saya ini banyak yang suka, sayang kan? Bener. Akhirnya saya merambah ke toko-toko yang lain atau tempat-tempat lain yang bisa saya titipin jamu. Baik, untuk varian rasa dari jamunya Jengsuni ini sendiri apa sih? Saya produksi rutinnya ada 4 varian, itu beras kencur, kunir asem, telang serai, sama lemon jahe. Itu yang rutin tiap hari, tapi kadang-kadang ada permintaan juga seperti apa itu pahitan atau mungkin seperti gulas. Kalau minuman ringan ya, ada juga seperti temulawak gitu, juga ada yang sering pesen ke saya. Tapi itu saya hanya terima pre-order kalau yang lain.
Oh gitu, jadi jalur private gitu ya. Nah, Bu, kalau untuk di depan kita ini varian rasa apa? Yang ini telang serai. Oh, telang serai. Telang serai itu dari bunga telang, Mbak. Oh gitu ya. Jadi warnanya ungu seperti ini ya, Bu ya? Iya, warnanya ungu. Bunga telang kan warnanya ungu tuh. Nanti kalau kita proses itu di sini juga hasil apa itu, Mbak? Warnanya beda-beda, Mbak. Oh gitu. Iya, sesuai racian kita masing-masing. Ada yang warna ungu kayak gini punya saya ini, nanti ada juga yang warnanya biru, ada juga yang kehijauan. Kalau dari bunga telangnya sendiri ya. Iya, iya. Nah, ini kok warnanya cantik banget ya, Bu ya. Jadi ini campurannya apa aja? Kalau untuk jadi warna yang seperti ini kita harus asam, Bu. Oh gitu. Jadi seger gitu, Bu ya. Itu pengaruh. Kalau hanya manis aja nanti jadinya apa itu hijau, agak hijau-hijauan warnanya, jamu hijau kehitam-hitaman. Terus kalau mau warna biru kita kasih susu. Gitu. Jadi tinggal ini ya campur gitu ya. Kalau yang ini jamu telang serai Jangsuni ini rasanya asam, manis dan segar deh pokoknya. Kalau dingin tambah segar, Mbak. Oh iya, ini masih hangat ya karena barusan selesai diproduksi ya, Bu ya. Iya, Baik, nah Bu, kira-kira untuk proses pembuatannya ini termasuk lama atau lama banget, Bu ya? Kalau telang serai sendiri cepet, Mbak. Oh, cepet. Nggak lama sih dia. Yang lama kita hanya untuk mendinginkan malah. Jadi proses pendinginan ya? Iya, itu lumayan butuh waktu lama karena kita pakai prosesnya juga alami. Oh gitu, jadi nggak ada ini ya? Nggak ada alat khusus gitu, saya belum punya sampai di situ. Kan sekarang tidak sedikit ya minuman-minuman herbal kita temui di luar sana. Mungkin jamu juga sudah banyak ya. Nah, apa sih yang membuat jamunya Bu Suni ini sendiri beda dengan jamu pada umumnya, Bu? Ini ya, kalau masing-masing produk kan kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sendiri-sendiri ya, Mbak ya. Kalau jamu saya itu ringan. Bener terasa jamunya, tapi orang kalau sudah minum produknya Jangsuni itu nggak akan cari produk lain untuk kadang gini, orang minum jamu harus ada trambul. Trambul tahu nggak? Trambul itu camilan atau minuman lain yang bisa membersihkan pendamping ya? Pendamping. Jadi kalau minum jamunya Jangsuni enggak, sekali minum sudah aman, jadi sampai di tenggorokan kita, sampai di dalam badan pun nyaman. Kita nggak perlu makan atau minuman lain untuk mencuci mulut kita biar hilang jamunya, itu nggak perlu. Jadi mungkin salah satu itu ya, jadi dari mereka, karena itu yang mereka sampaikan ke saya. Dan kalau untuk kunir asem, Mbak, kunir asem saya kan ada daun beluntas nih. Apa? Daun luntas. Oh, daun luntas. Nah, ini banyak yang nyari karena terutama wanita ya, wanita kalau datang bulan ataupun yang keringatnya, kalau datang bulan kan keringat baunya beda ya sama pas kita nggak datang. Itu mereka cari ini. Terus sama mereka-mereka yang bau keringatnya berlebih. Minum ini berkurang, Mbak. Bener ya? Iya benar. Itu sudah banyak yang membuktikan sih, langganan-langganan saya atau teman-teman yang ini ternyata seperti itu. Itu Pasien yang mereka sampaikan ya? Iya. Bu, dengan respon masyarakat yang sangat luar biasa ini, harapan dari Bu Suni sendiri itu seperti apa untuk kedepannya? Kalau harapan saya ya, Mbak, selama ini kalau saya ada makan di mana atau jalan di mana, kalau haus kan ada brand-brand lain. Saya maunya di situ ada produk-produk lokal atau produk-produk jamu ini di toko-toko atau tempat-tempat sebagai minuman yang langsung dicari orang. Jadi mereka nggak harus minum minuman pabrikan kayak gitu, sudah ada lokal gini biar jadi pilihan lah paling nggak. Jadi makan apa minumnya jamu Jangsuni, jajan apa minumnya jamu Jangsuni kayak gitu. Saya seperti itu. Dan lagi saya kepengen produk saya ini bisa sampai go internasional deh. Kayaknya itu yang pengen juga saya harus dan harus saya capai, itu cita-cita saya itu. Wow, jadi sangat luar biasa ya. Jadi memang tidak ada salahnya untuk berharap ya, Bu ya. Dan semoga harapan tersebut mendapatkan
jalan yang mudah. Amin. Dan didukung oleh semesta. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya. Packaging ini. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Event di Kota Madiun mulai beragam. Kali ini, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menggelar Madiun Fashion Week Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Bertempat di Sumber Umis, kegiatan berlangsung seru lagi menarik. Tidak heran, Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi terkait kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut diharapkan bisa menghasilkan bakat-bakat jempolan yang terlahir dari generasi muda Kota Madiun. Tidak berhenti di situ, Wali Kota menginstruksikan OPD terkait untuk langsung memberikan pembinaan ke depan. Harapannya, potensi yang mengemuka itu bisa semakin optimal ke depan. Anak-anak sejak awal sudah kita siapkan bakat minatnya akan bisa ditaruhkan, akan bisa ditampilkan untuk memberikan keluar, harus tahu keluar. Bila perlu ke nasional bahkan ke internasional, sejak dini sudah kita siapkan anak-anak. Kegiatan Madiun Fashion Week tersebut diikuti setidaknya 120 peserta yang terbagi dalam 3 kategori, yakni kategori usia 7-11 tahun, 12-15 tahun, dan 16-18 tahun. Penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada saat Festival Nusantara 29 Oktober nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan APBD tahun anggaran 2023 berlanjut. Pembahasan melalui rapat paripurna Selasa 4 Oktober 2022 tersebut sampai di agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. 7 fraksi, yakni fraksi PDIP Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi Mantap, fraksi PKS dan PAN, dan fraksi Gerindra masing-masing menyampaikan pemandangan umumnya terkait laporan Wali Kota Madiun atas APBD 2023 yang disampaikan dalam paripurna sebelumnya. Wali Kota Madiun Maidi menyebut masukan dan juga saran dari anggota Dewan penting dan perlu agar APBD yang akan dijalankan nanti bisa optimal untuk masyarakat. Karenanya, setiap masukan, saran, dan pertanyaan yang semakin menyempurnakan penyusunan APBD untuk tahun depan tersebut. Kesempurnaan APBD itu penting, mengingat hal ini berkaitan dengan masyarakat. Karenanya, dibutuhkan satu pandangan eksekutif, legislatif, agar sejalan. Program yang dirasa belum satu pandangan dilakukan pembahasan bersama setelahnya. Tak heran, banyak rapat dengar pendapat dalam jalannya pembahasan APBD tersebut. Wali Kota menambahkan, tidak semua fraksi memberikan pandangan umum dengan pertanyaan-pertanyaan. Bahkan, ada yang tidak menyatakan tidak berkomentar. Wali Kota menyebut, hal itu dimungkinkan lantaran sudah cukup memahami apa yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Ya, bagus. Jadi artinya karena ini program yang akan dilakukan, mengingatkan mana-mana yang kira-kira belum jelas harus saya jelaskan. Artinya jangan sampai program ini yang tidak jelas tidak saya jelaskan, ya harus saya jelaskan. Sehingga kalau sudah saya jelaskan berarti kan sudah satu visi, satu misi. Setelah itu didok, tanggung jawab kita bersama. Baik ngawasi, target, itu sudah tanggung jawab kita bersama. Karena APBD itu adalah yang merancang, merumuskan antara eksekutif dan legislatif. Nah, disinilah harus
satu visi satu misi. Ini yang penting. Tidak apa-apa, bagus sekali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Smart City tak melulu soal aplikasi, namun juga program yang dicanangkan pemerintah daerah untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat, serta dampak positifnya dapat dirasakan pula oleh masyarakat. Pemahaman ini menjadi dasar Wali Kota Madiun Maidi dalam upaya pengembangan Smart City di Kota Pendekar. Menurut Wali Kota, pengembangan Smart City bertujuan akhir peningkatan IPM masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah perubahan yang terjadi di Kota Madiun dengan adanya pengembangan Smart City, juga program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemajuan kota yang berbasis digital. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain menyediakan WiFi gratis di setiap sudut kota, pengembangan kawasan bisnis dan wisata, perbaikan fasilitas umum, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Berbagai langkah Wali Kota ini pun mendapatkan apresiasi dari tim asesor Smart City. Namun beberapa masukan tetap diberikan agar pengembangan konsep ini semakin sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Arika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.